Halo, selamat datang di podcast Sekat-Sekat episode ke 17. ke-17. Nah, kebetulan kali ini kita cuma berdua doang. Yang lain libur. Yang di belakang kamera satu itu aja volunteer. Yang lain bergerilya dia. Yang lain satu lagi admin menolak tobat baru pulang kampung dan baru stres di rumah sana. Nah, pada kesempatan kali ini karena ini udah sore dan nggak ada lighting, mungkin cepet-cepet aja, nggak sampai 1 jam kayak biasanya. Kita akan membahas soal kasus yang lagi sering dibicarakan sama orang-orang di luar sana Dan makan banyak korban. Dan yang dekat-dekat ini salah satu yang kena adalah Jering. Seorang yang kontroversial. Lewat aja, Jek, gak apa-apa, Jek. Seorang yang dicari sama anak-anak volunteernya. volunteernya. Akhirnya kita take berdua doang. Operator kamera hanya Tiang. Jering, seorang yang kontroversial dari Bali, seorang drummer SID, baru saja kapan ya? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu dia dilaporkan oleh IDI sih Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia dengan dengan salah satu undang-undang yang banyak memakan korban, salah satunya orang di samping saya ini. Dengan informasi dan transaksi elektronik. Nah, UU ITE. Jadi gimana sih kamu ngikutin guys? Aku beberapa bulan terakhir semenjak HP ku rusak jarang ngikutin sosial media soalnya aku. Itu gimana sih kronologisnya segala macam sampai bisa Jering ditangkap? Nah, kalau aku memang sejak dulu memang ngikutin dan bahkan terlibat nolak undang-undang ITE ini ya. Cuma sejak aku sendiri terjerat kasus undang-undang ITE ini gara-gara Jokowi, akhirnya mulai perhatiin gitu, mulai lebih serius lagi, lihat-lihat. Dan pas Jering ini kebetulan memang aku ngikutin dan beberapa kali waktu dia belum ditangkap itu menanggapi postingan-postingannya soal teori konspirasi. Dan dia ini kan kalau lihat bukan karena konspirasinya, bukan karena teori yang berbahaya ini yang tentang konspirasi yang dia dijerat, tapi ke penghinaannya itu loh, ujaran kebencian. Ujaran kebencian karena pasal 28. Aku juga kena pasal itu masalahnya. Sama-sama pasal 28 aku kena juga itu. Otomatis ini lebih ke bagaimana dia mengatai si IDI ini, Ikatan Dokter Indonesia ini, kacung WHO. Jadi yang dipermasalahkan justru malah itu. Bukan argumennya dia. Nah, kalau aku kan ngelihatnya, padahal yang berbahaya adalah teori yang dia sebarkan tentang konspirasi. Tapi kenapa kok malah dia dicoba dihentikan teori-teori ini dengan cara mematikan lewat ujaran kebencian. Kalau seandainya ingin menghentikan Jering ya jangan dengan cara begitu, lawan saja teorinya. Apalagi IDI ini kan perkumpulan orang-orang yang berilmu ya, yang biasa riset, yang kuliahnya mahal. Yang kuliahnya mahal, bukan kuliahnya murah. Masa pakai cara-cara seperti itu? Dan itu tidak akan menghentikan masalah teori konspirasi. Banyak orang yang mendukung kasus Jering ini karena dianggap itu mungkin cara-cara untuk menghentikan Jering biar nggak berbahaya. Tapi masalahnya tidak ada orang yang dari IDI yang membantah teorinya Jering ini. Langsung tahu-tahu ngelaporin. Cuma dijerat aja dia dengan ujaran kebencian karena mengatai IDI kacung WHO. Padahal kacung pun sebenarnya pembantu WHO loh, cuy. Cuma bahasa yang lebih kasar gitu kan. Masalahnya di WHO banyak uang. Orang aja di sini jadi jongos partai mau. Kan jongos lebih rendah dari kacung. Jongos partai mau. Nah, seharusnya kalau menurut kamu nih ya, IDI ini seharusnya apa dong yang dia harus mereka lakukan gitu? Mereka lakukan terhadap, ya sebenarnya kalau aku pribadi jadi ya anyel, tapi kan nggak serta-merta bisa kayak gitu itu. Terus apa seharusnya yang dia lakukan WHO kepada Jering itu sendiri? Kalau menurut kamu? Begini ya. Pertama, kenapa kita lihat dulu latar belakang sampai si Jering mengatai IDI ini sebagai kacung WHO, dan bahkan dia punya kampanye menolak rapid test dan swab test. Karena dia melihat tidak ada yang benar dari penanganan COVID ini gitu loh. Masyarakat Indonesia tidak punya status kejelasan. Ini mau bagaimana?
kita disuruh di rumah, tapi tidak ada jaminan buat kita makan. Terus kita di luar, kita dihantui sama COVID. Jadi di rumah mati kelaparan, di luar mati karena COVID. Nah, giliran ada swab test dan rapid test malah jadi bisnis. Nah, si Jering kan yang awal dia jadi marah itu gara-gara ada seorang ibu-ibu yang terhalang buat kalau tidak salah sementara hamil atau bagaimana penyakitnya itu. Oh iya, aku tahu. Nah, iya mau lahiran kan, tapi tidak mampu lahiran karena ada rapid test yang mahal. Akhirnya itu kan dari situ dia bilang, terus dia kemudian sebelumnya sudah ada pengalaman dari Siti Fadila yang soal flu babi kan, flu burung, Cok. Flu burung, iya flu burung. Akhirnya teori-teori konspirasi ini kan dianggap bisa menenangkan orang-orang dan punya penjelasan yang apa gitu loh, bahwa semua ini masalahnya dari segelintir orang yang memonopoli, yang mencoba meraup keuntungan dari bisnis penyakit ini. Virus corona ini. Makanya si Jering emosi dengan itu, padahal kalau seandainya ini orang-orang yang berilmu, masa kalah sama aktivis-aktivis yang bahkan kuliahnya banyak banget molor itu kan. Mereka sudah membantai itu, bahwa sebenarnya virus-virus seperti corona ini yang berasal dari hewan itu bukan yang pertama kali. Sudah pernah ada namanya flu Spanyol. Kan Ebola. Itu kan jadi secara ilmiah bisa dijelaskan. Sebenarnya bisa dijelaskan. Nah, cuma karena tidak ada jaminan dari masyarakat, tidak ada jaminan dari pemerintah bagaimana kita bisa keluar dari sini dan masyarakat bisa tenang. Akhirnya orang-orang yang bisa dibilang serba ketakutan, panik dengan siapa yang nggak panik dengan virus ini? Panik lah. Kita aja dulu awal-awal kan dulu waktu Maret. Aku sampai parno sendiri, parno sendiri, merasa sesak napas tiba-tiba, padahal gak kenapa-napa. Dan COVID dan teori konspirasi itu cukup menenangkan. Berarti ini salahnya si Bill Gates, kan? Berarti kita gampang banget nyalahin, ini paling bisnisnya si Bill Gates. Itu kan orang-orang butuh ketenangan. Cuma kalau kita kaji dari ekonomi politik, menyalahkan ke satu orang saja tidak cukup. Kan? Kalau kita maksudnya ini harusnya baca yang bisa buat narasi tandingan. Kalau kita kaji dari ekonomi politik, menyalahkan ke satu orang saja tidak bisa, karena dia ini sistem yang saling ada keterkaitan, berkesinambungan. Nah, jadi sangat disayangkan gitu loh ketika ID menggunakan pasal karet yang sejak awal bermasalah ini untuk menghentikan narasi Jering, padahal harusnya dibalas dong. Masa kalah sama anak-anak revolusioner.org itu, mereka sudah balas malah. Siapa? Ted Sparekio. Udah balas mereka, dan kawan-kawan aktivis juga udah banyak yang balas narasi si Jering. Nah, kamu setuju nggak dengan argumen Jering? Secara pribadi aku tidak setuju dengan argumen-argumen Jering. Dan seperti yang aku katakan tadi, virus ini benar-benar ada. Ada. Virus ini ada. Dan kalau memang ini konspirasi, sebenarnya soal konspirasi ini kan ibaratkan, kalau pengertiannya, kalau menurut KBBI karena kita orang Indonesia dan banyakkan bahasa kita diatur sama KBBI, konspirasi ini kan sebenarnya sekumpulan orang yang merencanakan kejahatan Sebenarnya hari-hari kita berhadapan dengan itu. Hari-hari kita berhadapan dengan konspirasi ini, konspirasi pemerintah untuk bagaimana caranya biar rakyat bisa ditipu, lahannya bisa dirampas. Sebenarnya konspirasi ini sesuatu yang nyata dan ada. Tapi ketika kita menganggap bahwa penyakit ini sebenarnya tidak ada, terus kemudian ini merupakan konspirasi, kita hanya ditakut-takuti saja. Malah ada mereka yang penganut konspirasi ini menganjurkan untuk tidak pakai masker. Kan bahaya itu, cuy. Bahaya. Nah, ini kan narasi-narasi yang berbahaya seperti itu yang harusnya dibantah oleh ini, bukan malah memenjarakan. Itu yang aku tidak sepakat dengan Jering di situ. Tapi bukan berarti ketika dia ditangkap terus aku bersyukur, tidak. Karena tidak menyelesaikan masalah. Teori konspirasi justru makin banyak yang penyuka. Tidak dibantah. Akhirnya orang-orang pikir di luar sana, si Jering ini benar, dia bersuara karena benar, makanya dibungkam. Nah, itu kayak yang dulu-dulu gitu. Yang dulu-dulu kan kayak Siti Fadila gitu kan. Harus kayak lagi Munir, Tan Malaka, Jering. Akhirnya kan yang jadi masalah kan di situ. Yang jadi masalah di situ bahwa sebenarnya
persoalan undang-undang ITE ini bukan hanya Jering, cuma kebetulan karena dia populer, heboh. Nah, kamu juga pernah kena kan? Padahal kan undang-undang ITE ini bermasalah banget. Dari dulu semenjak awal sejak awal aja ya 2008 dia disahkan sampai 2019 kemarin aku baca data 2006 ya baca data dari 2008 sih disahkan. 2008. Emang iya. 2008 disahkan. Dia apa namanya? Sudah memakan korban 271 loh cuy. Wow. Dan paling banyak itu justru bukan menguntungkan rakyat, bukan menguntungkan aktivis atau siapapun itu, masyarakat biasa, tapi menguntungkan pemerintah dan polisi. Karena 35% dari kasus-kasus undang-undang itu sebagian besar pelapornya ada pemerintah. Adalah aparatur negara. Justru undang-undang ini kan tadinya dibikin demi untuk agar ada rasa aman gitu dong dalam penyebaran informasi dan transaksi elektronik, kayak misalnya pencegahan hoak dan lain-lain gitu kan. Tapi pada kenyataannya undang-undang ITE ini lebih banyak dipakai untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Kita nggak senang sama orang, sikat pakai undang-undang ITE. Dan ini dan yang lebih tidak aku sepakat lagi, ini akan membungkam suara-suara kritis. Misalnya kamu korban pelecehan seksual, misalnya dia yang melakukan pelecehan seksual. Ketika kamu speak up dan bukti belum cukup, dan dia punya power lebih, dia bisa melaporkanmu atas nama pencemaran nama baik. Kayak Anin itu ya juga nggak sih? Iya, pencemaran nama baik kayak si Anin misalnya. Akhirnya orang-orang yang berani untuk speak up menjadi takut, Allah nanti aku kena undang-undang ITE. Iya. Kan? Iya. Kayak siapa siapa si kepala sekolah itu loh. Siapa yang Nurik ya, baik Nuril. Baik Nuril. Nah, akhirnya ini akan membungkam orang-orang seperti itu. Kalau seandainya dibiarkan terus ada. Akhirnya kezoliman akan terus. Karena kebanyakan ketika mengkritik, misalnya kayak kasus aku kemarin, aku bilang begini sih ke Jokowi. Padahal bukan Jokowi tapi kan yang lapor kan. Yang difokuskan malah ke pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ujaran kebenciannya. Kritikku disisihkan gitu loh. Padahal sama-sama mahasiswa yang laporin kan. Nah itu yang apalagi ya celahnya di situ malah digunakan untuk orang yang kita benci, kita jerat dengan ini. Padahal kita sedang menyuarakan sesuatu, kritikan kita gitu kan. Padahal yang paling, paling esensial adalah kritiknya itu. Tapi ketika udah masuk undang-undang ITE, kebanyakan pengalaman aku di pengadilan, kritik kita itu kayak ditinggalkan gitu loh. Dia fokusnya ke ujaran kita doang. Nah itu yang jadi masalah. Karena siapapun kalian yang merasa bersyukur dengan adanya undang-undang ITE, kalian belum jadi korban saja. Belum jadi korban, lama-lama ketika keluarga kalian ada yang misalnya susah mengurus berkas, misalnya dicapil gitu, perpanjangan KTP atau SIM di kepolisian. Terus kalian biar orang lain memperhatikan, karena kan kalian tidak punya media, tidak punya akses terhadap media arus utama. Kalian curhat di media sosial biar orang tahu kalau kesah kalian, menyinggung atau curhat di tetangga, tiba-tiba ada tetangga yang rekam dan tersinggung orang yang mendengar itu. Kalian justru bukan dapat solusi dari apa yang kalian keluhkan, justru kalian akan dijerat dengan undang-undang ITE ini. Itu yang terjadi di Anin. Anin korban, dia curhat. Bukannya apa yang dia curhatkan itu diusut, malah pencemaran nama baik yang diusut. Ini yang jadi masalah. Makanya ini justru sama sekali kalau penerapannya seperti ini bukannya menguntungkan kita, malah menguntungkan pemerintah. Pemerintah dan bahkan polisi doang yang diuntungkan dengan ini. Gue pengen ngomong aja. Terus ini juga kadang pemerintah tuh awalnya dijerat kasus ITE, tapi setelah itu ditambah-tambah lagi. Itu kalau masuk ini. Mereka tuh dengan mudahnya. Nah itu kalau dipakai ke aktivis memang seperti itu. Ketika kamu tidak terbukti dengan satu... bangsat. Nggak apa-apa. Ketika kamu tidak terbukti dengan pasal yang itu misalnya, tapi karena kamu dikenal sering buka suara ke pemerintah, pasti akan dicocok-cocokkan. Iya. Oh ini gagal jadi bisa ada yang ini. Bisa dites urin juga. itu malah. Kalau jeratan itu gagal, bisa yang lain. Provokasi misalnya melawan kapitalisme misalnya kan? Melawan kapitalisme misalnya jadi masalah. 406 undang-undangnya provokator, 406 junto 55 lagi. Jelas ini
menyayangi Tuhan. Nah itu yang jadi masalah. Jadi orang-orang yang kritis justru akan berpotensi untuk terus dibungkam gitu loh. Dan ini tidak sesuai dengan semangat reformasi yang katanya ruang demokrasi dibuka gitu. Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi. Demokrasi bagaimana? Demokrasi bagaimana kita bersuara sedikit harus berhadapan dengan undang-undang ITE. Sikat. Ini ada mana? Nah, oke. Itu sih. Nah, terus kan kamu nggak sepakat nih sama Jering dan banyak dari kawan-kawan, dari kita, dari orang-orang di luar sana itu nggak sepakat dengan apa yang dikatakan Jering sepenuhnya gitu kan. Nah, terus kenapa kita harus bela dia gitu? Yang kita bela bukan Jering, tapi kebebasan berpendapatnya. Nah, itu yang paling penting. Bukan Jeringnya yang kita bela, tapi kebebasan berpendapat. Kan orangnya jauh lah ya. mungkin aja gitu kan di luar sana aku nggak tahu ada yang berbuat apa enggak. Ini dulu aja sering debat-debat gini giliran Jering ditangkap kok kayak gini. Nah, makanya teman-teman mungkin kalau lihat di media sosial justru yang paling banyak membela Jering itu adalah orang-orang yang mengkritik dia. Orang yang mengkritik dia karena apa? Mereka membalas sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka balas narasinya Jering, kalau salah dibalas. Tapi ketika kalau misalnya Jering tidak salah terus kayak hak-haknya dirampas itu, ya dia patut kita bela. Dia patut kita bela bukan karena kita membela gagasannya, bukan kita karena membela haknya untuk berpendapat, tapi gitu. Kita membela haknya. Suatu waktu akan kena ke kita. Kita nggak sepakat. Dan aku yakin banyak banget orang di luar sana, teman-temanku nggak sepakat dengan apa yang disampaikan Jering, gagasan ke Jering. Tapi yang mereka bela adalah ruang demokrasinya. Takutnya akan jadi presiden buruk gitu. Macam ketika listrik dimatikan demo 212. Demo 212 kan dimatikan. Iya, dimatikan. Akses internet. Akhirnya karena itu tidak ada yang bersuara dan dianggap sesuatu yang wajar, itu dilakukan di Papua. Iya. Ketika protes rasisme. Nah, kalau hal-hal seperti itu kita biarkan, itu akan terjadi di kota-kota lain. Bukan karena kita sepakat dengan Papua Merdeka, bukan karena kita sepakat dengan demo 212, tapi bagaimana cara mereka membungkam ruang demokrasi itu. Itu yang jadi masalahnya. Sepakat? Sepakat. Itu. Jadi gini kawan-kawan. Kamu masih ada yang mau omongin lagi nggak? Apa langsung pesan-pesan buat kawan-kawan yang di sana aja ini? Karena udah mulai gelap ini kan. Kalau aku mah ya langsung aja aku cuma pengen bilang ke teman-teman yang ada di luar sana, kalian boleh berbeda pandangan dengan orang lain, tapi dengan cara-cara yang elegan lah. Kalau tidak sepakat dengan teori sesuatu, bukan malah orang itu kalian bunuh atau malah karya-karyanya kalian bakar. Enggak, balas dengan karya. Iya. Balas dengan misalnya dia tulisan, dibalas dengan tulisan. Dia dengan gagasan, kalian juga dengan gagasan. Kalau dengan pukulan, itu lain cerita. Kalau memang ajak baku pukul ya udah, itu secara fair dong kan. Iya, jangan kayak di Papua, satu pakai senjata apa adanya, satu pakai senjata canggih kan, nggak fair dong dalam hukum perang. Harus Bantam mereka kalah lah. Jadi kalau seandainya memang nggak sepakat, ya dibalas aja. Karena itu justru lebih menguntungkan kita gitu. Ketika kita misalnya, aku nggak sepakat dengan teori yang satu ini atau gagasan yang ini, itu menuntut kita untuk belajar. Aku pelajari bagaimana caranya aku bisa menjawab teori ini. Itu. Begitu. Jadi malah ada keuntungan bagi kita. Itu. Jangan kayak pemerintah. Dikit-dikit bungkam, dikit-dikit tembak. Lah kita kan nggak punya tembak. Kalau baku tembak kan bagus. Itu. Udah aja nih. Enggak, tadi disensor. Kalau baku cuki kan bagus. Baku cuki. Iya, aku ingat di film It's Okay Not to Be Okay. Lebih baik ciuman daripada kalian berantem. Lah kalau musuhnya ciuman, Cok. Mata deh. Salam kedamaian. Kalau musuhnya kurang ajar, Make love not war. Lain cerita tuh. Nah, aku ada klien juga sepakat dengan Make love not war itu. Ya aku memang menentang perang gitu. Iya. Tapi musuh kita nggak mau diajak damai masalahnya, kan?
kalau dia boleh diajak damai mah enak. Iya. Kan sudah kelihatan kalau aksi-aksi damai itu Nggak pernah jadi damai. Iya. Nah itu jangan deh. Udah karena sudah maghrib. Kita mau maghriban dulu. Kita mau Oke, ora kemis ding. Oh iya nggak puasa juga. Terima kasih untuk kawan-kawan yang gagal. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan video kali ini, podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan dukung kami. Subrek, jangan lupa. Oh iya, untuk mendukung kehidupan kita yang terlibat di sekat-sekat, silakan kalian follow di arusbalik.kooperatif. Itu sudah koperasi harus balik. Nah, itu adalah mendanai kita, mendanai kehidupan kita, mendanai sikat-sikat media. Karena kita belum ada yang menyokong. Udah kangen kan kalian sama buletin? Iya. Makanya. Karena kita nggak ada duit, makanya kita ada ini. Nanti tunggu aja, ada beberapa yang akan kita jual di situ. Jangan lupa follow. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast dan program-program kita yang lain. Salam olahraga. Kebajikan.